Sebelum saya menjelaskan materi tentang cermin, maka saya menjelaskan terlebih dahulu materi tentang pemantulan cahaya, di mana konsep-konsep tentang pemantulan adalah sebagai berikut. 1. Cahaya merambat menurut garis lurus dalam suatu medium. 2. Sinar datang, yaitu sinar yang keluar dari sumber cahaya atau yang datang ke permukaan bidang pantul. 3. Sinar pantul, yaitu sinar yang dipantulkan oleh permukaan bidang pantul. 4. Garis normal, yaitu garis yang tegak lurus permukaan bidang pantul. 5. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. 6. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal. Kemudian hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian kita lanjut ke materi cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan yang rata, datar, dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah 1. Bayangan bersifat maya, tegak sama besar dengan bendanya. 2. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 3. Tertukar sisinya, artinya bagian kiri benda menjadi bagian kanan bayangan. 4. Bayangan semu atau maya, artinya tidak dapat ditangkap dengan layar. Rumus cermin datar. N sama dengan 360 derajat per A dikurang M, dengan ketentuan jika 360 per A sama dengan genap, maka M sama dengan 1. Jika 360 per A sama dengan ganjil, maka M sama dengan 0. Di mana N ini adalah jumlah bayangan yang terbentuk. Kemudian yang kedua yaitu cermin cembung. Cermin cembung bentuknya cembung atau lengkung keluar. Cermin cembung bersifat divergen, yaitu bersifat memancarkan sinar-sinar pantul. Rumus cermin cembung. Rumus atau persamaan cermin cembung mirip cermin cekung, hanya saja nilai fokusnya negatif. Dirumuskan dengan minus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Keterangannya, F sama dengan fokus cermin, S sama dengan jarak benda dari cermin, S aksen sama dengan jarak bayangan. Untuk mencari perbesaran bayangannya, maka digunakan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana S sama dengan jarak benda dari cermin, S aksen sama dengan jarak bayangan, H aksen sama dengan tinggi bayangan, dan H sama dengan tinggi benda. Adapun sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, yang pertama adalah sifat bayangan akan tampak maya. Kedua, sifat bayangan tampak tegak. Ketiga, sifat bayangan diperkecil. Kemudian yang ketiga yaitu cermin cekung. Cermin cekung bersifat konvergen, yaitu bersifat mengumpulkan sinar. Berkas sinar sejajar sumbu utama dipantulkan mengumpul pada satu titik yang dinamakan titik fokus F cermin. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung: benda R1, bayangan R4, sifatnya maya, tegak, diperbesar. Benda R2, bayangan R3, sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Benda R3, bayangan R2, sifat nyata, terbalik, diperkecil.
Benda F sifatnya tidak terbentuk bayangan. Benda R sama dengan 2F, bayangan R sama dengan 2F, sifatnya nyata, terbalik, sama besar. Rumus cermin cekung. Rumus cermin cekung dirumuskan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan keterangan F sama dengan jarak fokus cermin cekung dalam sentimeter, S sama dengan jarak benda terhadap cermin dalam sentimeter, S aksen sama dengan jarak bayangan terhadap cermin dalam sentimeter. Untuk mencari perbesaran bayangan pada cermin cekung digunakan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana M sama dengan perbesaran bayangan, S sama dengan jarak benda terhadap cermin dalam sentimeter, S aksen sama dengan jarak bayangan terhadap cermin dalam sentimeter, H sama dengan tinggi benda dalam sentimeter, H aksen sama dengan tinggi bayangan dalam sentimeter. Materi yang kedua yaitu mengenai lensa. Pada lensa terjadi pembiasan cahaya. Pembiasan adalah pembelokan arah penjalanan gelombang atau sinar karena melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Hukum pembiasan. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga, sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. 4. Sinar datang yang tegak lurus bidang batas tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Pada lensa terbagi menjadi dua, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama, lensa cembung. Lensa cembung atau konveks memiliki bagian tengah yang lebih tebal daripada bagian tepinya, sehingga sinar-sinar biasanya bersifat mengumpul. Lensa ini disebut juga dengan lensa konvergen. Nah, itu dia adalah gambar lensa. Lensa cembung terdiri dari beberapa bentuk. Gambar yang pertama yaitu bikonveks atau cembung-cembung. Gambar yang kedua plan konveks atau cembung datar. Dan gambar yang ketiga konkav konveks atau cembung cekung. Pada lensa cembung terdapat sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F1 di belakang lensa. Itu ditunjukkan pada gambar A. Kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ditunjukkan pada gambar B. Yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa O diteruskan, tidak dibiaskan, yaitu terdapat pada gambar C. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung. Yang pertama, jika benda terletak antara fokus dan pusat optik, maka bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kedua, benda di titik fokus, maka bayangan berada di jauh tak hingga. Ketiga, jika benda terletak antara fokus dan dua kali fokus, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. 4. Benda di titik dua kali fokus, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. 5. Jika benda terletak lebih jauh dari dua kali fokus, maka bayangan bersifat sejati, terbalik, dan diperkecil.
Adapun rumus yang digunakan pada lensa cembung yaitu 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2/R. M sama dengan SI/SO sama dengan HI/HO. SO sama dengan jarak benda, SI sama dengan jarak bayangan, F sama dengan jarak fokus lensa cembung, R sama dengan jari-jari lensa cembung, dengan catatan pada lensa cembung F dan R bernilai positif. Yang kedua yaitu lensa cekung. Lensa cekung biasanya disebut dengan lensa konkav. Lensa cekung atau konkav memiliki bentuk yang lebih tipis pada bagian tengah dibandingkan bagian pinggir atau tepi. Berkas cahaya yang jatuh di permukaan lensa cekung akan dibiaskan pada banyak titik atau menghamburkan cahaya. Sifat lensa cekung yang mampu menghamburkan cahaya disebut dengan sifat divergen. Nah, itu adalah contoh gambar dari lensa cekung. Pada gambar 4 yaitu lensa cekung-cekung bikonkav. Pada gambar 5 lensa cekung datar plan konkav. Dan pada gambar 6 lensa cekung cembung konveks konkav. Pada lensa cekung terdapat juga sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus aktif F1. 2. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui pusat optik O diteruskan tanpa dibiaskan. Adapun sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung adalah benda di depan lensa cekung, bayangan yang dihasilkan selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil, serta terletak di depan lensa antara pusat optik sampai titik fokus. Perjanjian tanda untuk menggunakan rumus lensa tipis. S bertanda positif jika benda terletak di depan lensa atau nyata. S bertanda negatif jika benda terletak di belakang lensa atau maya. S aksen bertanda positif jika bayangan terletak di belakang lensa atau nyata. S aksen bertanda negatif jika bayangan terletak di depan lensa atau maya. F bertanda positif jika lensa cembung. F bertanda negatif jika lensa cekung. Rumus untuk mencari jarak fokus pada cermin cekung. Ingat, pada lensa cekung nilai fokusnya selalu bernilai negatif. Maka minus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F sama dengan minus S dikali S aksen per S ditambah S aksen. Dengan keterangan F sama dengan jarak fokus lensa, S sama dengan jarak benda terhadap lensa, S aksen sama dengan jarak bayangan terhadap lensa. Rumus perbesaran bayangan pada lensa cekung. M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Dengan keterangan M sama dengan perbesaran bayangan, S sama dengan jarak benda terhadap lensa, S aksen
aksen sama dengan jarak bayangan terhadap lensa, H sama dengan tinggi benda, dan H aksen sama dengan tinggi bayangan.